Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, salah seorang penggiat seni dan budaya Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara memperkenalkan tentang tradisi masyarakat Kerinci, terutama di Siula, dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri di zaman dahulu. Para pemirsa yang budiman, peradaban demi peradaban muncul pada setiap zaman kehidupan manusia, di mana setiap era akan meninggalkan suatu tradisi yang diwarisi turun-temurun. Meski kadang generasi sesudahnya akan merenovasi tradisi tersebut sehingga nilai seni dan kearifan lokal akan melekat padanya. Kebudayaan Kerinci berubah drastis setelah Islam mewarnai kehidupan bumi sakti alam Kerinci. Di antaranya tersentuh ke dalam aspek kehidupan masyarakat sehingga melahirkan ilmu-ilmu sosial, budi pekerti, dan akhlak dalam bermasyarakat. Sebelum Islam berkembang dan mendominasi kehidupan masyarakat Kerinci, kebudayaan masyarakat begitu kental dengan ajaran-ajaran leluhur, seperti di saat mendapat musibah, keluarga akan meratap, meraung, meracau, dan histeris, seraya menjambak-jambak rambutnya bagi kaum wanita. Pun demikian adanya ketika kematian menjelma, mereka akan meratap sejadi-jadinya. Namun itu semua dirubah, direnovasi oleh para penyebar Islam di Kerinci, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang bertentangan dengan norma agama Islam dikesampingkan dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dari mudarat menjadi manfaat. Dalam penyambutan bulan suci Ramadan, ada beberapa tradisi yang dahulu masih dikerjakan sampai hari raya Idul Fitri, yakni yang pertama, ziarah ke kuburan keluarga, yakni dengan membersihkan kuburan keluarga serta membaca surah Yasin dan tahlil. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa memohon ampunan untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Yang kedua, mandi balimau di waktu megang, ya. Megang ialah satu hari sebelum bulan suci Ramadan. Mandi balimau di sungai dahulu akan dipimpin oleh Depati, Nini Mama, dan para balian saleh, yaitu 5 purun, 5 kapeh, jeruk nipis, ya, dan 5 kunci, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa raga agar kembali suci di dalam penyambutan bulan mulia yang kesemuanya diatur dan dipandu oleh Depati, Nini Mama. Yang ketiga, megang. Megang ialah sebutan untuk satu hari sebelum masuk bulan suci Ramadan, yakni dengan memasak lemang, memasak gulai dan sambal daging sapi, memotong ayam dan kenduri bersama di masjid atau musola, yaitu setiap keluarga mensodakahkan makanan dan nasi yang dimasaknya dikumpulkan di masjid atau musola. Kemudian diadakan acara makan bersama setelah dibacakan doa agar selamat di bulan suci Ramadan. Doanya supaya mampu mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan sebulan penuh. Yang keempat, bajamba. Bajamba ialah mengambil nasi pertama, ya. Nasi pertama maksudnya setelah nasi masak, hulu nasi atau nasi pertama dimasukkan ke dalam 4 buah piring dan diisi dengan gulai yang baru masak. Ke dalam 4 buah piring berisi nasi tadi dan air basuh tangan serta 4 buah gelas berisi air minum diletakkan di bagian depan di dalam rumah. Kalau di Kerinci, di bagian Sula, dialek Sula disebut dengan luen, dan menghidupkan api kemenyan. Tujuan bajamba ini ialah dimaksudkan untuk para arwah leluhur, arwah keluarga yang menjenguk keluarganya di rumah dalam menyongsong kedatangan bulan mulia tersebut.
Yang kelima, salat malam berjamaah di masjid atau musola, yakni salat maghrib atau berbuka puasa. Salat isya berjamaah dilanjutkan dengan pemberian santapan rohani berupa ceramah agama oleh para dai. Lalu salat tarawih dan witir yang dikerjakan 8 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir dengan tata cara memperbanyak sholawat sebelum sholat dan sesudah sholat tarawih. Yang keenam, mayi uang tahlil, yaitu sebelum sholat tarawih dimulai, masyarakat membayar wakaf, infak, dan zakat dan sedekah untuk pembangunan masjid atau musola yang disebut mayi uang tahlil. Gunanya adalah untuk menolong arwah-arwah keluarga yang telah meninggal dunia. Dan setelah selesai tarawih, imam akan memandu makmum untuk mengirimkan bacaan tahlil dan doa kepada arwah-arwah orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang ketujuh, tadarus Al-Quran yang dilakukan setiap selesai sholat tarawih, baik di masjid atau musola maupun di rumah. Yang kedelapan, mutik tontong. Mutik tontong ialah membunyikan kaleng atau ketukan dengan suara yang hingar-bingar sebagai alat kebisingan untuk membangunkan masyarakat makan sahur pada jam 2.30 WIB dini hari yang dilakukan oleh anak-anak muda. Yang kesembilan, kenduri syukuran pada malam 17 Ramadan, yakni malam nuzul Quran. Pada malam ini penceramah akan menerangkan tentang peristiwa nuzulul Quran, dan setelah selesai tarawih diadakan doa syukuran atau makan bersama. Yang ke-10, kenduri pada malam Ramadan seperti malam ke-21, 23, 25, dan 27. Yang ke-11, ahi buko petang, yakni 1 hari sebelum masuk bulan Syawal atau Idul Fitri. Masyarakat berlemang dan memasak aneka kue, dan malamnya dilanjutkan dengan takbir bersama. Yang ke-12, pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, hari Idul Fitri yang pertama, masyarakat Siula sholat berjamaah di masjid atau langgar ataupun di lapangan, dan dilanjutkan dengan kenduri bersama di masjid atau surau, serta bermaaf-maafan serta bersilaturahim ke rumah depati, nenek mama, dan para teganai lainnya. Yang ke-13, bajamba. Bajamba dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pertama. Maksudnya itu sama untuk para arwah leluhur yang pulang ke rumah menjenguk keluarganya merayakan hari raya Idul Fitri yang mulia tersebut. Yang ke-14, hari raya Idul Fitri yang kedua, masyarakat Siula berziarah ke makam keluarga dengan membaca ayat Al-Quran dan tahlil, serta bersilaturahim dengan sanak kerabat lainnya yang belum sempat dikunjungi. Yang ke-15, hari raya ke-345, biasanya saling mengunjungi sanak keluarga handai dan tolan yang berjauhan. Dan banyak juga yang pergi jalan-jalan ke tempat wisata baik di dalam daerah maupun keluar daerah. Nah, itulah beberapa tradisi dan kebudayaan masyarakat Siula pada umumnya di dalam memeriahkan bulan suci Ramadan dan merayakan Idul Fitri sebagai wahana penyambung tali silaturahim, hablum minallah dan hablum minan nas. Namun dari tradisi yang tersebut tadi, sekarang ini telah banyak yang ditinggalkan. Namun kebersamaan dan kemeriahan di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dan merayakan Idul Fitri tetap terus semarak di dalam menebarkan nilai keislaman di bumi sakti alam Kerinci. Demikian dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat sebagai edukasi